Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali bisa bertemu dalam pertemuan majelis ilmu kita pada malam ini. Tentu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebab sampai pada malam ini kita semuanya masih dikaruniai sehat, diberikan kekuatan iman, dan kemudian dengan iman dan sehat itu kita masih menyematkan diri untuk thalabul ilmi dan sekaligus tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Mudah-mudahan pertemuan pada malam ini nanti akan sedikit menambah beberapa hal yang akan kita dapatkan lewat kajian kita malam ini. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, mulai malam ini nanti dan sampai nanti pengajian dengan saya, kita akan membahas khusus hadis-hadis pilihan. Jadi insya Allah nanti 1 tahun tidak khatam ini kalau kita rutin hadis-hadis pilihan yang terangkum dalam kitab Mukhtarul Hadis. Ini kitab bagus sekali karena disusun berdasarkan abjad huruf, mulai alif sampai hamzah. Alif itu akan kita nanti temukan sekian puluh hadis yang diawali dengan huruf alif, nanti kemudian huruf ba, begitu selanjutnya dan selanjutnya. Jadi sistematis. Nanti tidak usah ditanya hadisnya itu derajatnya sahih apa tidak sahih. Yang penting saya pilihkan hadis-hadis yang tercover paling tidak riwayat Imam Bukhari dan Tirmidzi, sehingga kualitas derajat hadisnya itu meskipun tidak sahih benar itu tapi tetap masuk dalam kategori derajat hadis yang hasan. Bapak sekalian yang dirahmati Allah SWT, kita malam ini insya Allah berada di penghujung bulan Syawal. Bulan Syawal itu bulan yang keberapa Pak Azik? Dalam kalender Hijriah keberapa? Ramadan itu 9. Kalau 8 itu Sya'ban. Berarti kita di penghujung bulan ke-10, bulan Syawal. Besok atau besok lusa kita sudah masuk di bulan 11, bulan Dzulqa'dah. Kemudian bulan Dzulhijjah atau bulan haji. Sebelum kita masuk di kajian Mukhtarul Hadis, Bapak sekalian, saya ingin memberikan catatan. Ada beberapa catatan sepanjang kita berada di bulan Syawal, di bulan ke-10 dalam hitungan kalender Hijriah. Sepanjang kita bulan Syawal, insya Allah kita sering datang dan mendatangi undangan terkait dengan halal bihalal. Kalau Pak Asyik berapa kali ikut halal bihalal Pak Asyik sepanjang bulan Syawal? 2 kali. Kalau Pak Ketua berapa kali Pak Ketua? Halal bihalal dalam berbagai momen acara dengan 3 kali. Kita mungkin berkali-kali mengadakan dan menghadiri halal bihalal. Ada dalam catatan saya itu sepanjang kita mengikuti halal bihalal itu ada satu riwayat hadis yang jarang disampaikan. Ada satu riwayat hadis yang jarang disampaikan, dan hadis itu saya temukan di salah satunya di Mukhtarul Hadis ini.
Sebelum saya menyampaikan temuan hadis itu yang jarang kita dengarkan sepanjang kita mengikuti halal bihalal, ada kebiasaan yang mulai hilang dalam diri kita itu. Semenjak kita sudah mulai mengenal Android, HP yang sudah beragam fitur itu, ketika kita memasuki satu Syawal, itu ketika kita saling mengucapkan minal aidin wal faizin dan selanjutnya, itu kan hampir semua grup WhatsApp kita itu kan dapat itu semuanya. Kalau kita punya Facebook, di setiap Facebook kita buka mesti ada itu. Sehingga yang kita baca itu bukan tulisan mohon maaf lahir batinnya, tetapi gambar yang mengirim halal bihalal itu. Kita lihat fotonya, ya. Kita tidak baca tulisannya, tapi yang lihat fotonya, yang mengirim siapa. Oh, keluarganya kok bajunya bagus-bagus lah gitu. Ini istrinya kok cantik gitu, kalau Pak Nur Hayati melihat gitu. Tidak kita baca tulisannya, Bu, Pak. Ini satu sisi kelemahan yang sangat kita rasakan semenjak kita bersamai Android kita. Jadi sekian puluh kiriman satu Syawal itu, mohon maaf lahir batin itu, insya Allah kita tidak memahami, tidak membaca isinya itu. Tetapi yang kita baca, kita lihat adalah fotonya. Fotonya, pasti itu. Wah, ini kok teman lama kok semakin lah gitu. Bapak-bapak mesti yang dilihat itu kalau dapat ucapan Syawal dari teman lamanya dan temannya itu perempuan, mesti pikirannya traveling. Mesti begitu. Beda kita dulu waktu masih SMS, Pak, ya. Itu kita mengetik satu persatu itu dari lubuk dalam hati kita. Dan itu lebih mengena. Kalau hari ini itu makanya semakin sering diadakan hal bihalal semakin bagus. Karena kalau lewat WhatsApp, lewat Facebook, lewat Instagram, itu tidak menyentuh sampai di dalam hati yang paling dalam. Itu yang pertama. Yang kedua, sekalian, catatan saya, sepanjang kita di bulan Syawal itu, ketika mengirimkan ucapan-ucapan memaafkan, itu ada satu yang kadang-kadang kita belum tahu sejarahnya. Misalkan, yang paling familiar, ucapan yang kita tulis maupun yang kita sampaikan ketika di bulan Syawal itu kan kalimat minal aidin wal faizin. Ini seolah-olah diambilkan dari hadis yang ini. Padahal sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Ini ucapan seorang pujangga. Maaf saya sebut pujangga, bukan saya. Pujangga. Kalau Pak Satrio bilang musisi. Dari seorang pujangga Andalus. Saat habis perang, kemudian perangnya kebetulan di bulan Ramadan, kemudian kembali dalam kemenangan itu mengucapkan kepada perempuan-perempuan Andalusia dengan ucapan itu. Minal aidin wal faizin. Saifuddin Al-Hili, ya, kalau tidak salah itu pujangga terkenal Andalus waktu itu, yang mempopulerkan dengan kalimat minal aidin wal faizin. Jadi kita kembali dari kemenangan, dari peristiwa yang besar dan memperoleh kemenangan. Pas kebetulan memang peristiwanya di bulan Ramadan. Kemudian kita biasanya juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, kalau ini riwayat hadisnya jelas. Taqabbalallahu minna wa minkum ini riwayat hadisnya jelas. Tapi kalau minal aidin wal faizin itu adalah ungkapan penyair atau pujangga Andalus, As-Safiuddin Al-Hili, yang kemudian kita sering pakai itu di WhatsApp atau di Facebook dan sebagainya. Nah, enaknya orang Indonesia itu, Pak, tiga-tiganya itu kita sampaikan, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, dan tak terima itu ditambah mohon maaf lahir dan batin. Itu kita Indonesia itu luar biasa. Jadi legoh kita ya. Jadi pertama minal aidin wal faizinnya kena, kemudian taqabbalallahu minna wa minkumnya juga lewat hadisnya bagus, tidak legoh ditambah mohon maaf lahir dan batin. Kosong. Nah, hal-hal semacam ini kadang-kadang sepanjang kita ikut halal bihalal tidak dapat kan itu. Jadi sejarah minal aidin wal faizin itu jangan itu
kita keramatkan kalimat itu. Sebab itu hanya puisi atau syair saja dari seorang pujangga kenamaan waktu itu. Yang ketiga, Bapak sekalian, temuan saya sepanjang halal bihalal di bulan Syawal itu kita mengikuti dari sekian banyak ustadz maupun mubalek yang menyampaikan. Itu yang paling sering disampaikan kan tentang hadis muflis itu ya, orang yang bangkrut itu. Atadayunal muflis itu kan ya. Satamahada, wakatamahada, wakalamahada itu kan ya. Tetapi ada satu hadis Bapak sekalian yang dari hadis itu sesungguhnya derivasi kata halal bihalal itu kemudian dulu kenapa ulama-ulama menginisiasi ada tradisi yang namanya halal bihalal. Hadisnya itu bunyinya begini. Man kana najlahu matlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhul yauma qabla allayyakuna dinarun wala dirhamun. Ada di sini insyaallah. Jadi barang siapa yang memiliki kezaliman, pernah berbuat zalim li akhihi kepada saudaranya, min irdihi, kezaliman itu dalam bentuk pernah menyakiti harkat martabat saudaranya, au syai'in atau yang sejenis dengan itu, maka kata Nabi fal yatahallalhu, segera minta dihalalkan. Maka sungguhnya dari kata fal yatahallalhu dalam hadis ini itu ulama-ulama kita, ulama Nusantara ya, itu kemudian menginisiasi yang namanya halal bihalal. Jadi ketika kita sepanjang dalam hidup itu sering berbuat zalim, matlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhul yauma qabla allayakuna dinarun wala dirhamun. Kita dimohon, direkomendasi oleh Nabi untuk segera minta dihalalkan, dimaafkan sebelum dinar dan dirham itu tidak bernilai. Artinya sebelum kita meninggal dunia. Nah, kata apa ini ikhtilal, minta dihalalkan, itu sesungguhnya kalau kita kaji lebih dalam itu diambilkan dari hadis di atas. Dan ini jarang kita ketahui, jarang disampaikan oleh penceramah-penceramah di halal bihalal. Nah, lanjutan hadis ini Bapak sekalian sama dengan isinya hadis yang ada di Atadayunal Muflis itu. Jadi in kana lahu amalun sholihun ukhida minhu biqadri matlamati. Jadi ketika kita itu sampai meninggal dunia, kemudian belum minta maaf pada orang yang kita dolimi, itu maka amal kebaikan kita itu akan diambil oleh yang kita dolimi itu biqadri matlamati, sesuai dengan kadar kedaliman yang kita lakukan. Jadi kalau kedaliman kita itu sampai membekas dalam di hati yang orang kita zalimi, maka mungkin amal kebaikan kita banyak yang diambil alih oleh orang itu. Di take over kalau bahasa Nur Hayati itu, atau diakuisisi, diambil alih amal-amal kebaikan kita itu. Tetapi kalau kita tidak punya amal baik, fa illam takun lahu hasanatun, maka ukhidha minhu wa hummila alaih. Maka amal kejelekan orang yang kita dolimi itu akan dibebankan kepada kita. Nah, hadis ini Bapak sekalian sahih, dan kemudian salah satu kenapa ada istilah halal bihalal di negara kita Indonesia itu mungkin salah satu rasionalisasi landasan teologisnya adalah dari hadis di atas itu. Bapak sekalian, madlamatun li akhihi min irdihi, kata kuncinya di situ. Jadi kalau kita itu pernah berbuat kedaliman kepada saudara kita dalam bentuk menyakiti harkat martabat, pembunuhan karakter misalkan, atau kemudian pembulian dan sebagainya, itu adalah di antara sekian bentuk kedaliman kita kepada saudara-saudara kita. Saudara itu kalau dalam unit yang paling kecil, kalau suami jelas berbuat zalim kepada istrinya, atau sebaliknya
ibu-ibu berbuat zalim kepada bapak-bapak, dan itu pasti terjadi. Menyakiti hati suami itu tidak mungkin tidak oke. Menyakiti hati istri, saya yakin Mas Pak Ketua ini juga pernah menyakiti hati istrinya. Pak Sajawi apalagi kira-kira. Tapi wajar Pak, manusia ya. Atau juga kita sering balik disakiti istri kita. Nah, instrumen yang paling potensial kita berbuat zalim kepada saudara kita itu, kata Nabi, adalah di antara dua lubang yang kita miliki. Yang pertama adalah al-fam, yaitu mulut kita. Sepakat ya? Lewat jalur mulut, variabel mulut, variabel apa namanya itu ya mulut, lidah, itu paling potensial kita menanam bibit-bibit kezaliman kepada saudara kita. Ngomong itu kalau kita tidak punya etika komunikasi yang bagus, itu mesti sering menyakiti saudara kita, dan itu potensial sekali. Sehingga terkait dengan hadis di atas tadi itu, ada sebuah riwayat yang sangat masyhur. Nabi itu pernah didatangi oleh salah seorang sahabat sambil memberikan laporan. Ya Rasulullah, inna fulana, ada seorang tetangga wanita saya, itu yudkaru min kasratin. Yudkaru min kasratin itu terkenal atau kondang, banyak sekali melakukan sodakotiha, wa zakatiha, wa saumiha. Tetangga saya fulana itu terkenal banyak sekali ketika sodakoh itu luar biasa, sholatnya itu terkenal banyak sekali, puasanya juga banyak sekali. Artinya kalau puasa itu tidak hanya cukup puasa wajib, puasa Ramadan saja, tetapi 6 hari setelah bulan Ramadan Syawal itu juga puasa. Tidak cukup itu, Senin Kemisnya juga puasa, dan puasa-puasa sunnah yang lain itu dilakukan lagi. Zakatnya juga begitu, sedekahnya juga begitu. Tidak cukup zakat fitrah saja atau zakat mal sesuai dengan dia yang miliki itu, tetapi sedekahnya banyak. Sholatnya juga begitu, tidak cukup 5 waktu saja, tetapi sholat sunnah rawatib itu semua dilakukan. Guru annaha, tetapi sayang, kata hadis, kata sahabat itu, guru annaha, sayangnya, tuk di jironaha bilisaniha. Tetangga sayang wanita tadi itu Nabi punya kebiasaan tukdi itu ada yukdi, menyakiti. Jironaha, tetangganya, bilisaniha, dengan etika komunikasinya. Maka ketika Nabi mendapatkan laporan semacam itu, jawabannya enteng, singkat, dia finnair, dia berada di neraka. Pada kesempatan yang lain Nabi juga mendapatkan laporan, inna fulanata, Nabi saya itu punya tetangga wanita, yudkaru min kilatin, dia itu terkenal sedikit sekali zakatiha, sholatiha, wasumiha. Dia itu terkenal sedikit sekali dalam melakukan puasa. Puasa ya hanya Ramadan saja yang dilakukan. Sholatiha, dia sholatnya juga penganut aliran minimalis ya, yang 5 waktu saja. Kemudian zakatnya juga begitu, minimalis, zakat fitrah saja. Tetapi latuk di jironaha bilisaniha ya Rasulullah. Tetapi sahabat tetangga saya yang fulana itu tidak punya kebiasaan tuk di jironaha bilisaniha, menyakiti tangganya dengan ngomongannya itu. Maka apa jawab Nabi? Dia fil jannah, dia tempatnya di surga. Nah, hadis 2 ini sesungguhnya Bapak sekalian cukup untuk menjadi refleksi bagi kita bahwa ternyata menyakiti hati itu, menzalimi saudara kita itu banyak melalui instrumen yang namanya mulut, Dan mulut itu memang tidak bertulang, sehingga sangat enak ketika kita ngomong itu
menyakiti orang lain dan itu kemudian menjadi sebuah kezaliman, dan karena itu sebuah kezaliman, kata Nabi, fal yatahallalhu, maka segala minta untuk dihalalkan, qabla ayyakuna dinarun waladin dirhamun, sebelum dinar dan dirham itu tidak bermakna lagi, sebelum kita keburu dicabut usia hidup kita oleh malaikat Israel. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, kita masuk dalam kajian kitab Mukhtarul Ahadits. Ini saya sudah beberapa kali baca dan saya pilih yang derajat kesahihannya tidak diragukan. Sebab banyak di dalamnya ini hadis-hadis yang dhaif, bahkan maudhu, ya, palsu, ya. Tapi karena kita sudah belajar ilmunya, kita sudah belajar bagaimana mentahrijh dan mentarjih hadis, maka insya Allah nanti yang saya sampaikan ini hadisnya cukup untuk bisa kita jadikan sebagai hujah atau pedoman. Sebab beberapa kajian yang kita sampaikan di kita itu kalau menggunakan hujah hadis atau menggunakan hujah dalil itu, yang pertama rujukannya mesti Al-Quran, dan yang kedua hadis atau sunnah Nabi. Hadis itu minimal hasan, tapi kalau bisa memang yang sahih. Dhaif itu masih diperbolehkan dalam konteks untuk fadhil amal, asal kita tidak menggunakan hujah hadis itu hadis-hadis yang maudhu, hadis-hadis yang palsu. Bahkan kadang-kadang bukan hadis, bukan apa-apa kita anggap seolah-olah hadis. Kayak tadi itu minal aidin wal faizin, itu sama sekali bukan hadis. Dicari hadis yang paling maudhu pun tidak akan ketemu, sebab itu adalah ucapan seorang pujangga, dan nanti itu butuh untuk kita sampaikan ke yang lain. Bapak Ibu sekalian, yang pertama, hadis ini diawali dari huruf alif. Habis alif itu ba, ya. Jadi kebanyakan nanti yang kita sampaikan adalah hadis-hadis yang terkait dengan alif dan ba. Kata Nabi yang pertama, abghadul ibadi ilallahi man kana thawbahu khairun min amali. Jadi ada hadis yang pertama, Nabi itu ngendikan begini, sejelek-jelek hamba Allah itu adalah barang siapa yang pakaiannya itu lebih bagus daripada amal perbuatannya. Abghadu ilallahi, abghadul ibad ilallahi man kana thawbahu khairun min amalih. Jadi hadis yang pertama ini menjelaskan kalau kita itu ada orang yang melihat pakaian kita itu lebih baik daripada amal kita, itu Allah tidak senang, tidak senang. Antakuna syiabahu syiyabal anbiya, yang pakaiannya itu seolah-olah kayak pakaiannya para nabi. Jadi tampilannya, Pak, ya, tampilannya itu berpakaian ala pakaiannya para nabi. Antakuna syiabahu syiyaban anbiya wa amalun amalil jabbarin, tetapi perilakunya itu seperti perilakunya orang yang jabbarin, itu yang apa, yang angkuh, yang suka berbuat angkara murka. Jadi yang pertama, abghadun nas atau abghadul ibad ilallahi man thawbahu khairun min amali. Jadi kita jangan sampai kalau berpakaian itu, kalau menurut hadis ini, itu menampilkan pakaian yang kira-kira tidak cocok dengan amal perbuatan kita, atau bahkan sampai berpakaian yang kemudian menipu, ya. Oh, pakaiannya kayak ya, berjubah kemudian sorbanan, tetapi itu sekali lagi tidak mencerminkan, merefleksikan jadi diri yang berpakaian itu. Ini Allah tak berkenan. Kadang-kadang kita itu kan gini, terutama ibu-ibu, maaf ya, ada sebuah survei. Survei ini judulnya survei serba 70%. Jadi kita itu
dari sekian banyak pakaian yang kita miliki, itu 70% jarang kita pakai. Sepakat betul? Rumah yang kita bangun tingkat itu 70% jarang kita tempati, jarang kita sentuh. Ibu-ibu yang suka beli alat-alat peralatan dapur itu 70% pasti jarang dipakai. Betul Bu? Betul. Jadi ada survei sebar 70%. Jadi ngumpulkan barang-barang yang tidak penting itu, sampai baju saja itu 1 minggu itu kadang-kadang paket datang, ya baik COD maupun enggak, itu kalau bisa 1 minggu itu 8 hari, mungkin 8 hari itu ada Pak, paket datang gitu kayak Pak. Berhubung 1 minggu itu cukup 7 hari, maka ya 7 kali. Rumah yang kita bangun, kemudian kita bikin aksesoris bermacam-macam itu 70% tidak pernah atau bahkan jarang kita lewati atau kita tempati. Harta Bapak Ibu sekalian yang kita kejar tiap hari siang malam itu sampai kita pensiun dan nanti kita mati, itu 70% hanya akan diwarisi oleh harta kita. 70% harta yang kita tinggalkan itu menjadi hak ahli waris kita. Jadi dalam konteks ini Bapak sekalian, kita itu kalau menggunakan apa saja, membeli apa saja, berpakaian apa saja, itu biar tidak termasuk dalam kategori yang dibenci oleh Allah, maka yang biasa-biasa saja. Berpakaian ya yang biasa saja, mengukur kualitas diri. Yang bahaya itu kan orang yang bodoh tetapi seolah-olah soleh, itu yang bahaya. Kemudian ditanya oleh orang tentang hukum-hukum syariat, dia menjawab karena gengsi dengan pakaiannya seolah-olah soleh, dan itu kemudian dijadikan sebagai pedoman bagi orang yang tanya. Ini bahaya. Ini bahaya. Makanya kata Nabi, sebaik-baik urusan itu yang tengah-tengah saja. Hadis yang kedua, Bapak sekalian, tadi abghadun nas, sekarang abghadul halal. Abghadul halal ilallahi at-thalaq. Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah itu adalah pegatan, at-thalaq. Ini sudah kita pernah bahas dalam bab nikah itu ya, bab tolak. Jadi sesuatu yang halal tetapi sangat Allah benci itu adalah perceraian atau perpisahan dalam ikatan perkawinan. Saya sering menyampaikan ada 3 hal yang seriusnya itu serius, candanya juga serius. Salasun jidduhunna jiddun wahajluhunna jiddun. Jadi ada 3 hal yang kita itu kalau mengucapkan itu, meskipun kita guyonan, itu dicatat sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh. Yang pertama adalah tentang nikah, yang kedua ngomong tentang talak, yang ketiga ngomong tentang rujuk. Jadi kita ngomong tentang nikah itu tidak boleh guyonan Pak, karena guyonannya itu termasuk wahajluhunna jiddun, guyonannya itu serius. Misalkan sampean ayu tak nikah ya lah, gitu itu guyon tetapi konsekuensi hukumnya serius. Apalagi sampai kalau kita lihat di sinetron itu Indonesia itu, kan mesti adegannya itu ya nikah-nikahan itu ya, saya nikahkan dan saya kawinkan. Itu kalau dalam konteks hadis Nabi ini itu tidak boleh Pak, karena meskipun itu dalam dunia sinetron candaan, tetapi wahajluhunna jiddun, candanya itu tercatat sebagai sebuah keseriusan, apalagi yang serius. Tolak juga begitu Bapak sekalian, terutama bapak-bapak ya, tidak cocok titik berat, itu tercatat serius konsekuensi hukumnya. Tidak dilayani sedikit ngamuk ya, kambul, akhirnya ngomong kalimat-kalimat
yang ya ini meskipun guyon tapi konteksnya menjadi serius. Maka ketika ketika kita ada persoalan-persoalan rumah tangga itu warung kopi itu menjadi pelabuhan yang paling pas ya Pak Ketua ya. Atau mengundang temannya rapat gitu menjadi pintu keluar untuk kita melampiaskan kalimat-kalimat yang serius dan candaannya itu jidun. Itu hadis yang kedua. Yang ketiga sekalian, Nabi Muhammad itu pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Atani Jibril faqala. Jadi hadis ini masih mengaitkan huruf alif ya. Atani Jibril faqala. Jibril itu pernah datang kepadaku kata Nabi. Faqala dan kemudian menyampaikan satu informasi. Kata Jibril, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hei Muhammad, hiduplah sesukamu, tetapi ingat kamu pasti akan menjadi mayit. Yang kedua, wahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu. Hei Muhammad, cintailah hidup ini sesukamu, apa yang engkau miliki cintai sesukamu, fa innaka mufariquhu, tetapi ingat apa yang engkau cintai itu pasti akan berpisah dengan kita. Yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka mujziyun bi, dan berlakulah sesukamu, fa innaka mujziyun bi, tapi ingat amal perilaku yang kita lakukan itu setiap yang kita lakukan akan dapat balasannya masing-masing. Ada 3 hal penting pesan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Tetapi sesungguhnya hadis ini itu meskipun yang dikasih pesan itu Nabi Muhammad, mukhatabnya itu sesungguhnya kepada kita semua umatnya Nabi Muhammad. Jadi kita diberikan kebebasan sesuka hati kita sepanjang kita hidup, tetapi ingat bahwa kita pasti akan menjumpai yang namanya kematian. Maka pesan yang paling bagus itu adalah kita jangan suka membela mati-matian sesuatu yang tidak kita bawa mati. Ini penting. Kita kadang-kadang enggak, sesuatu yang remeh-temeh itu kita bela mati-matian, padahal tidak kita bawa mati. Makanya pesannya jangan sekali-kali kita itu membela sesuatu yang tidak prinsip, kita bela sampai mati-matian, padahal itu tidak akan kita bawa mati. Jadi isma syi'ta fa innaka mayyitun. Jadi yang standar-standar saja. Yang kedua tadi apa? Wahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah apa yang kita miliki di dunia ini, tetapi lagi-lagi cinta itu ya jangan 100%. Sisakan 10% untuk nyadangi kalau kita sakit hati kan. Istri yang kita cintai itu meskipun cintanya sampai lebih dari 100% itu pasti akan meninggalkan kita. Harta yang kita miliki itu mesti akan meninggalkan kita. Apa saja yang kita miliki dan kita cintai itu pasti akan meninggalkan kita. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mujziyun bih, dan berperilakulah sesukamu, tapi ingat setiap perbuatan yang kita lakukan itu mesti akan ada balasannya masing-masing. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi prinsip-prinsip beragama semacam ini penting. Ini penting untuk selalu kita sampaikan biar kita saat hidup di dunia ini tidak terlalu kebablasan. Menyintai sesuatu itu seolah-olah akan bawa kita mati. Membela sesuatu sampai mati-matian seolah-olah yang kita bela itu akan kita bawa mati, padahal tidak. Padahal sama sekali tidak. Maka hal-hal menjadi penting kita selalu mengingatkan dengan sekali-kali mengutip hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Lanjutan hadis ini Bapak sekalian, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail.
Dan ketahuilah bahwa salah satu kemuliaan seorang mukmin itu bisa didapatkan lewat pintu masuk yang namanya Qiyamul Lail, sholat malam. Jadi Nabi menyampaikan bahwa salah satu kemuliaan seorang mukmin itu akan bisa kita dapat melalui sholat malam. Dan ini mempertegas ayat Al-Quran di Quran surat ke-17 tadi ya, Al-Isra itu. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghusaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyam'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi wa'lam anna syarifal mu'min bi qiyamul lail, bahwa di antara kemuliaan seorang mukmin itu adalah bisa dicapai melalui sholat malam. Nabi itu pernah suatu ketika menyampaikan pesan, atau mungkin ini penjelasan dari Quran surat apa itu? Ketika kita ingin mendapatkan privilege atau kemudahan oleh Allah, saat kita itu dililit oleh sebuah masalah yang sangat berat, maka lakukanlah amal perbuatan yang itu jarang dilakukan oleh orang lain. Contohnya, ketika orang yang lain sedang tidur pulas, maka lakukanlah sholat malam. Itu media paling ampuh untuk kita bisa lepas dari lilitan masalah yang berbelit-belit. Ketika yang lain pada kenyang, maka berpuasalah. Itu salah satu pintu masuk yang direkomendasi oleh Allah dan Rasulnya ketika kita ingin terbebas dari segala masalah-masalah hidup. Jadi ambil satu amalan yang itu jarang dilakukan oleh orang lain. Yang lain pada tidurnya nyenyak di tengah malam, kita bangun sholat malam, maka itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Ketika yang lain berfoya-foya dengan kekenyangan, kita mencoba untuk beda dengan mereka, kita mengambil posisi puasa, maka itu kita akan menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak sekalian, demikian beberapa hadis yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan singkat ini. Mudah-mudahan yang singkat ini akan menjadi satu renungan kita bersama-sama terkait dengan beberapa hadis tentang Syawal tadi itu. Dan nanti kita akan lanjutkan, insya Allah nanti kalau 1 tahun kita aktif ya, Mukhtarul Hadis ini bisa khatam, dan nanti tahun depan kita bisa ganti kitab yang lain. Sekali lagi mohon maaf, hadisnya banyak tetapi tidak saya ambil semuanya, sudah saya pilih Pak ya. Dan tidak usah khawatir, itu hadisnya dhaif, tidak usah begitu. Karena hadisnya saya cross-check dengan di Bukhari Muslim, kalau ada saya centangi. Ini yang saya sampaikan. Kalau riwayatnya kok agak meragukan ya, di antara yang meragukan itu misalkan amalnya sederhana tapi pahalanya berlipat ganda, itu tanda-tanda hadis yang tidak bagus. Saya del-del gitu. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.